Nah, ini kita ada percabangan. Cabang 4 nih Pak nih. Yang lurus nanti ada ke Jalan Tembus Balik Bukit, yang ke kanan ada ruang sidang juga musola, yang ke kiri nanti kita ada ruang pemeriksaan, juga ada bekas ruang pembantaian seperti gas senjata. Kira-kira mana dulu nih Pak yang kita mau telusurin? Kalau menurut Mami gimana nih? Mana dulu nih yang kita mau telusurin? Mau ke tempat sidang nggak? Pasal 5 aja yang nentuin. Tadi kayaknya Nah. pasal 5 udah ke kiri. Nah, kita ke kiri dulu, nanti Oke. terakhir kita lihat ke ruang sidang. Oke siap. Oke lanjut. Jadi bentar, yang kiri ini tuh untuk memperjelas ini ruang ke Ini ada ruang sidang. kamar juga, terus nanti ada kamar yang sekarang kita kasih replika untuk gambaran bahwa para rohis itu kerjanya seperti itu. Ini bekas kamar. Ya, kamar. Nah, ini juga dulunya merupakan kamar. Cuman Kita hidup dalam mudah di sini ya. Kita nggak bisa ngebayangin deh kalau posisi kita ini hidup di zaman dulu, bagaimana susahnya mereka mempertahankan hidup, ya kan? Bahkan kalau dari replika ini kita lihat aja mereka bekerja saja ditungguin sama tentara-tentara Jepang. Intinya benar-benar, aduh, saya sudah tidak bisa membayangkan. Kerjanya tuh kayaknya under pressure. Intinya gitu loh, sangat tertekan mungkin ya, Mia. Iya. Dan pernah nggak sih kalau misalkan pekerja ini nggak sampai melakukan pekerjaan langsung dibunuh sama tentara Jepang? nanti ada cerita khusus tentang bagaimana kenapa juga ada kegiatan ataupun pembantaian yang dibantai karena apa dan juga ada ruang penyiksaan. Jadi juga semua warga kita yang menjadi rumus dibantai atau dibunuh, karena kan kalau dibunuh kan nggak ada alasan untuk mereka membunuh dan juga memang mereka membutuhkan tenaganya. Iya. Karena dari saksi sejarah yang kita tunggu beliau orang tua kita juga meninggal dalam usia yang sudah sepuh. Jadi berarti kan tidak salah kesimpulan bahwa warga kita dijadikan homosekuler semua. Ya memang yang sangat nampak jelas pada saat itu kitanya dua orang itu. Kenapa alasannya dua orang itu sampai dibantu di dalam? Karena ada yang disuruh mikul peti di dalam. Ya disuruh mikul peti di dalam, barangkali mungkin kan supaya tidak diketahui isinya atau apa penyebabnya di mana, sehingga memang yang nampak jadi dua orang yang sengaja nggak dikeluarkan oleh tentara Jepang dari dalam peti. Dan itu pun bukan warga asli yang dari kali dua. Ada promosi yang dibawa di daerah lain yang mungkin supaya bangga ketahuan bagaimana cara menyimpan atau membawanya kemana. Dan ada dari orang kami dulu juga sempat tadi bikin bingung di dalam setelah membuat, terus memang di situ disuruh nyimpan tapi dibikin bingung putarannya. Nanti kan kalau kita amati juga seperti labirin di dalam gua ini, lorong-lorongnya itu bercabang-cabang. Oke. Pak, saya mau tanya nih Pak, kalau untuk posisi gua ini batu memang dari dulu atau Dari dulu. dari dulu ya? Berarti emang nih sebenarnya saksi bisu juga ya Pak ya? Ya, saksi bisu ya. Juga kenapa kok mungkin karena nggak sempat keangkat juga memang hanya untuk sekedar tempat Duduk aja ya. Mungkin ini juga istilahnya pos penjagaan mereka lah ya. ya. Ini ada semacam tempat siksa. Di situ diterangkan bahwa ceritanya itu karena posisi zaman penjajahan, zaman perang. Jadi untuk melindungi diri tentara Jepang itu sendiri, ketika mereka ada serangan kan ada sisa lari ke sana. Jadi di sini sebagai penghalang, dinding ini sebagai penghalang kalau terjadi ada perlawanan. Pertempuran lah istilahnya di dalam gua ya. Lari ke sana, lari ke sana itu sebagai siksa untuk pertahanannya seperti itu. Gua-guanya dibikin busuk. Iya. Intinya ini pertahanan diri mereka. Pada saat terdesak mereka ya intinya bantuannya pada saat bisa lari ke sana, bisa lari ke sini. Iya. Sebagai pertahanan mereka. Ya. Ini juga sama ya intinya untuk melindungi diri ini saya. Oh iya benar ya, jaraknya dekat-dekat ya Pak ya, jaraknya ya. Jaraknya dekat-dekat ya.
Ini ada apa nih Pak? Kayu apa nih Pak? Ini kayu- Sengaja untuk menunjang atau apa Pak? Ya bukan, itu memang sudah lama berdiri di situ. Oh, berdiri di Jadi situ. jangan di. Ya kita belum, apa mungkin karena memang kami belum sempat ngambil atau memang gimana. Oh, Jadi, gitu. Ya tetap di situ. Oke. Ya, Mungkin ada gitu. sejarah bisu juga lah, Ya. intinya gitulah. Ini jadi intinya nih di atas gua ini sebenarnya perkebunan teh ya Pak ya? Aslinya Iya, Pak, ya? di atasnya perkebunan. Ya. Jadi dulu karena memang perkebunan itu dibuat sama penjajah Belanda, Ah. mereka tujuannya memang hanya untuk ngambil alih perkebunan. Hasil Iya. pertanian perkebunan di sini ya, perkebunannya ya. Dan di situ juga sempat tentara Jepang membawa teh yang masuk di Jepang, sampai sekarang masih ada. Oh. Jadi bibit yang dulu dibawa sampai sekarang kan masih ada. Oh, jadi dari penjajah Jepang sendiri dia bawa bibit untuk dikembang di sini kan ya Pak, istilahnya Iya. dibudidayakan di Indonesia lah istilahnya. Jadi itu nanti tanamannya juga beda. Kalau yang pucuknya merah, ada kedaun-daunnya merah, itu memang asli dari Jepang. Wah. Dan itu di wilayah Indonesia adanya hanya di Kali Gua. Adanya di Kuala. Kalau sekarang kita juga kembangan untuk apa ya? Teh premium. Oh, teh premium. Itu diproduksi di sana di pabrik teh di bawah itu ya Pak ya. Ada juga dinamakan dengan teh hijau pucuk merah. Oh, teh hijau pucuk Jadi merah. pengolahan secara teh hijau tapi Iya. dari pucuk yang merah. Ada juga untuk kesehatan. Kayaknya kita perlu coba tuh nih, apa bedanya teh biasa sama Iya. istilahnya Teh hijau yang pucuk merah. dibudidayakan oleh penjajah Jepang di sini. Kayak kita perlu coba itu. Coba apa beda rasanya. Bedanya rasanya kayak apa sih? Itu memang Kenapa? Karena Bapak Salim bilang kan teh tersebut kan premium ya Pak ya. Berarti kan Khasiatnya lebih. mungkin untuk kesehatan kita nggak tahu ya nih ya. ya untuk kesehatan memang di situ untuk rasanya juga beda. Cepat dan pahitnya itu betul-betul terasa. Wah, Nanti kita kayaknya enak nanti kita coba silakan lagi ya. bisa nanti mampir saja ke Kali Guamat, bisa Oke. mencoba untuk oleh-oleh juga silakan. Ah, ya. Nah silakan, ini ada bekas ruang penyiksaan. Walaupun visualnya beda. Ya. Ya, jadi sobat Misal Dara, ini kita terus terang sangat memprihatinkan lah. Terus terang saya masuk ke sini nih merinding semua saya nih. Kita nggak bisa ngebayangin lah dulu penduduk lokal di sini, orang-orang Indonesia yang disiksa dengan kerja rumisa seperti ini. Mungkin nggak ngerti apa kesalahan mereka, disiksa hingga seperti inilah gitu. Kita aja bisa membayangkan kalau mereka ini sedang disiksa lah, karena tentara Jepang sendiri ini sedang megang apa ini, pentungan mungkin ya, untuk nyiksa orang-orang kita. Sungguh keji lah menurut saya lah, ini nggak bisa dibayangkan lah. Ini kenapa mereka disiksa Pak? Itu kenapa mereka disiksa di sini, kenapa Pak? Itu kesalahan mereka fatal kah atau apa? Kalau menurut kami, jadi sesuai dengan apa yang menjadi keterangan para orang-orang tua kita dulu, kalau zaman penjajahan itu bukan berarti kita atau salah atau gimana, karena di zaman penjajahan itu kan siapa yang dia itu apa ya dianggap sebagai orang yang mencurigakan dan sebagainya oleh penjajah, itu kan dia itu langsung Boleh dibilang nih salah satu tokoh yang bisa menggerakkan massa segala macam, mungkin gitu ya. Jadi Makanya dibungkam kebebasannya dia nih disiksa di sini sepertinya gitu. Dieksekusinya di sini. ya, karena apa yang namanya penjajahan, siapa yang cepat untuk melaksanakan sebuah apa ya. Pak, kayaknya kita sambil jalan aja Pak. Kita ngobrol-ngobrol biar lebih enak gitu. Jadi kalau dibilang misalnya salah ya enggak, namanya saling mempertahankan diri gitu Iya, saling iya. bertahan dan mempertahankan. Iya. Jadi intinya mereka juga punya rasa ketakutan kalau ada sosok tokoh di sini yang bisa Iya. mengumpulkan untuk memberontak gitu ya Pak, istilahnya Pak ya, mungkin ya. Mereka diasingkan di sini, disiksa di sini, mungkin entah berapa orangnya. Nah, ada
ada lorong sini yang kita sebut lorong labirin. Oh, ini lorong labirin. Aslinya seperti ini dulu. Oh, ini asli nih Pak ya, Ya. bentuk bawahnya nih asli dari dulu ya. Kalau yang ini kan nih jalan kita nih udah dipaping blok ya Pak ya. Dipakai biar pengunjung itu nyaman. Tapi kenapa di sini lampunya digelapin Pak? Emang nggak boleh masuk atau gimana? Ya sebetulnya sih boleh, cuma kalau kita baru ke tengah ini kan belum keseluruhan kita mas. Jadi lorong labirin ini menggabungkan antara lorong yang satu ke lorong berikutnya, terus ada tembus ke balik bukit ke hutan, juga bisa ada yang tembus ke atas dulunya, ke atas bukit, juga bisa keluar sidang, juga bisa keluar ataupun balik ke sini lagi. Pantesan penduduk di sini dibuat bingung Ya ya. gitu seperti itu. Jadi kalau istilahnya zaman apa kemerdekaan dulu lah, ini bunker istilahnya. Iya. Ini bunker lah istilahnya. Ya mungkin sedikit tahu sedikit gambaran buat teman-teman sahabat Michelle Nara ya, seperti inilah, ini saksi sejarah kelam buat negara kita lah intinya. Karena banyak penduduk lokal, wah ini luar biasa lah. Iya. Bahkan kita nggak bisa ngebayangin dia untuk membuat lubang seperti ini aja sampai memakan waktu 2 tahun ya Pak ya, lamanya. Itu bekerja 2 tahun itu Rodi pagi siang sore malam sampai pagi lagi enggak? Jadi enggak, kalau misalnya tadi kan kita terangkan mengenai tongkat gitu. Berarti pekerjaan itu Hanya sampai malam saja ya. Sore sampai menjelang malam pulang gitu. Ada yang memang sengaja ditahan di sini. Gitu ya, Pak ya. Pak, ini ruang apa nih Pak sananya? Kalau lorong ini ada jalan tembus ke balik bukit, ke hutan. Di samping ini memang sebagai lorong untuk tempat jebakan, juga untuk sirkulasi udara. Jadi jebakan di sini, karena kan di sana nanti kita lihat ada beberapa pintu keluar yang seluruhnya menuju ke hutan. Cara mereka mengerjakan juga tidak hanya dari satu arah. Jadi berbagai arah ketemu di satu titik gitu ya. Berlawanan arah. Di sini berlawanan ada arah. semacam jebakan, tatkala orang masuk dari sana karena keadaan gelap bisa keluar lewat sini, ternyata ke hutan, nggak masuk ke dalam. Seperti itu. Jadi kalau kita boleh tahu ini semua total pintu keluar ini di total ada berapa lubang Pak? Kalau pintu keluar masuk itu pintu tembusan ke balik bukit itu Ada 5. terus di belakang, di depan ada satu, terus ada rahasianya satu Yang ke atas ya. 7. Jadi di sini ada 7 lubang akses keluar masuk mereka, mungkin untuk perlindungan mereka juga pada saat terdesak lah intinya, untuk melarikan diri dari gua ini ya Pak ya. Ya. Pak, boleh nanya nggak? Ini kan kita kan ada di ibaratnya kayak di bawah sana gitu ya. Jamin nggak Pak safety-nya? Nah, ini yang menjadikan kita itu berani membuka wisata di sini. Itu diawali dari setelah ditinggal tentara Jepang tahun 45 itu nggak digunakan sama sekali. Baru dimasuki dicoba ceritanya itu tahun 51. Itu pun juga beberapa kamar yang memang dekat jalan tembus untuk sembunyian tatkala pada saat itu ada perang saudara lagi ya yang kita nggak bisa sebutkan gitu ya. Nah akhirnya tahun 80-an baru kita masuk coba seperti apa. Aman nggak gitu? Aman enggak? Itu pun belum digunakan untuk wisata, baru untuk main-main dulu ya. Ya sekitar kali gua. Aduh, ini Pak ada yang menggelitik Pak, saya melihat bacaan di depannya tunjuk panahnya ruang pembantaian yang mengerikan sekali nih Pak bahasanya nih Pak. Nah inilah replikanya bahwa dulu warga kita juga dari tentara Jepang. Nah ini yang saya katakan tadi, ada 2 orang yang memang sengaja nggak dikeluarkan oleh tentara Jepang. Ini dia kalau di sini apa nih Pak, beliau-beliau ini 2 orang ini? Apakah sepuh di sini, tokoh masyarakat di sini, atau memang mereka ini penggerak? Ceritanya ini memang disuruh mikul peti oleh tentara Jepang. Suruh apa Pak? Yang disuruh mikul peti ke dalam. Petinya isi apa Pak? Ya itulah Hasil makanya bumi. ya rahasia dari Mungkin tentara Jepang. berharga kali ya. Ada mungkin bisa dikatakan senjata ataupun barang-barang berharga milik tentara Jepang. Makanya setelah masuk beliau dibantai, nggak dikeluarkan lagi. Dari kisah yang kami dapat dari orang tua,
Ada yang mengatakan sengaja dibunuh di dalam gua itu sendiri. Ada juga yang mengatakan dikeluarkan lewat pintu belakang, gitu ya. Karena kan yang namanya sejarah, seperti contohnya kita sekarang ini kan musim pandemi gitu ya. Jadi kisah kita itu berbeda-beda, tapi satu sejarahnya sama. Antara pandangan saya dengan pandangan jenengan beda juga. Seperti halnya juga dulu ketika satu kelompok itu melihat, oh itu kok nggak bisa dikeluarkan lagi, ada yang bisa juga melihat dari arah sana, atau juga memang sengaja dibenam di dalam seperti itu. Jadi mereka itu yang 2 orang ini ada yang kenal nggak nama mereka itu siapa gitu loh? Nah. Mungkin mereka kan di sini kan kita nggak tahu asal usulnya, mungkin mereka punya anak keturunan yang bisa kita telusuri kenapa. Iya, disitulah maka untuk kedua orang inilah yang memang kami nggak tahu atau sudah disebutkan namanya siapa. Karena memang yang itu dibawa dari luar daerah Padansari. Oh, jadi bukan warga di sini, bukan warga setempat ya? Karena yang warga Sedari Kaligo itu kami tahu persis. Terus kami tahu sampai sepuh beliau masih hidup, termasuk mbah gitu ya. Mbah bapak saya sendiri ya? Mbah paman gitu ya. Jadi ketika itu kan ceritanya si bapak masih kecil dibawa ke sini. Di paman itu mbah itu jadi besar. Biar katanya kalau misalnya makan dapat ini, dapat apa ya? Kita tercatat sambil lanjut Pak.